Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua. Baik, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang manajemen risiko hukum dan kepatuhan. Baik, sebelumnya perkenalkan Saputra selaku moderator dan juga ada beberapa kawan-kawan saya sebagai pembaca nanti. Baik, slide pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Next. Lang. Baik, di sini ada manajemen risiko hukum. Pengertian risiko hukum yaitu risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis yang dialami suatu perusahaan. Next. Oke, di sini ada sumber risiko yang dapat diperhatikan dalam menilai risiko, yaitu yang pertama faktor ligitasi, besarnya nominal tuntutan atau gugatan yang diajukan, besarnya kerugian yang dialami oleh suatu perusahaan karena suatu putusan dari pengadilan, dari gugatan yang terjadi dan pihak yang tergugat atau menggugat, kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa. Next. Di sini ada faktor kelemahan perikatan. Yang pertama, tindakan terpenuhnya syarat sah perjanjian. Terdapat kelemahan klausa perjanjian, pemahaman para pihak terkait dengan perjanjian, tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian, ketidakcukupan dokumen terkait perjanjian yang dilakukan, dan pembaruan dan tinjauan dari penggunaan standar perjanjian oleh perusahaan dan pihak independen, dan yang terakhir penggunaan pilihan hukum atas perjanjian yang diadakan. Kecil banget lagi. Next. Baik, di sini ada faktor ketiadaan atau perubahan undang-undang. Yang pertama, jumlah dan nilai nominal dari total produk perusahaan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undang. Yang kedua, penggunaan standar perjanjian yang belum dikinikan walaupun telah ada perubahan best perfect practice atau peraturan perundang-undang. Next. Baik, di sini ada penetapan manajemen risiko hukum. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Sistem pengendalian intern. Next. Halo. Manajemen risiko kepantauan. Pengertian risiko kepantauan, risiko akibat suatu perusahaan tidak mematuhi peraturan undang-undang dan ketentuan berlaku. Risiko apa tadi? Kepatuhan, Miss. Bukan kepantauan ya? Iya, Miss. Ya, maaf, Miss. HP-nya kecil, Miss. Next. Baik, ini yang terakhir, bentuk dari risiko kepatuhan, ketidakmampuan memenuhi aturan pajak dan otoritas lainnya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai satu sumber-sumber risiko kepatuhan. Next.
Yang kedua ada frekuensi pelanggaran yang dilakukan ada frekuensi bersifat historis dengan melihat tren kepatuhan perusahaan selama 3 tahun terakhir. Next. Yang ketiga, adalah terhadap ketentuan atas transaksi keuangan yang dimana hal ini terjadi karena aktivitas ekspor dan impor yang harus memenuhi standar yang berlaku umum. Di sini ada tujuan utama risiko kepatuhan untuk memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan dampak negatif dari perilaku perusahaan yang melanggar standar yang berlaku secara umum dan peraturan undang-undang yang berlaku. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya penerapan manajemen risiko kepatuhan. Ada pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang pertama, memastikan bahwa manajemen risiko kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya. Yang kedua, sumber daya manusia. Di satuan kerja kepatuhan, dilarang ditempatkan pada posisi yang menghadapi konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan. Yang ketiga ada organisasi manajemen risiko kepatuhan. Memiliki tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan kerja yang melaksanakan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan. Next. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Pertama, strategi manajemen risiko merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari perusahaan. Yang kedua, tingkat risiko yang toleransi risiko. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tulis maupun jiwa dari ketentuan tersebut. Ketiga, kebijakan dan prosedur. Menyusun kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum. Yang keempat, ada limit. Perusahaan harus menetapkan limit risiko kepatuhan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil. Next. Yang selanjutnya ada identifikasi risiko kepatuhan. Yang pertama ada jenis dan kompleksitas kegiatan perusahaan. Yang kedua, jumlah dan materialitas ketidakpatuhan perusahaan terhadap prosedur intern. Next. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pengendalian resiko kepatuhan. Perusahaan memastikan kantor cabang luar negeri memiliki tingkat kepatuhan terhadap undang-undang di negaranya. Sistem informasi manajemen resiko kepatuhan. Eksposur resiko kepatuhan. Kedua, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta pendapatan limit. Yang ketiga, realisasi pelaksanaan manajemen risiko. Aspek risiko kepatuhan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Next. Sistem pengendalian intern. Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian intern untuk risiko kepatuhan, memastikan tingkat respon perusahaan terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.